Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dapat berjumpa lagi dengan Anda semua. Kali ini saya akan mencoba mengangkat tema dengan judul jantung koroner. Sebelum kita masuk ke topik ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan lonceng. Agar setiap ada tema baru dari channel ini, Anda orang pertama yang diberitahu. Pernahkah kita melihat di sekitar kita seseorang tanpa sebab merintih, dadanya sesak, seperti susah bernafas, berdebar-debar, sedikit membungkuk sambil memegang dan menekan dadanya. Dan ini terjadi untuk beberapa saat, setelah itu kembali sadar dengan seluruh badan terasa lemas. Kemungkinan besar orang ini mengalami permasalahan jantung koroner. Karena channel ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, yuk kita coba bahas dari sisi pengobatan klasiknya. Dan kita cari solusinya di situ. Penyakit jantung koroner adalah istilah sederhana untuk penyakit jantung atherosclerosis koroner dan sering terlihat pada orang setengah baya dan lanjut usia. Menurut ilmu kedokteran modern, penyakit ini disebabkan oleh iskemia miokard, di mana kondisi ketika otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen karena aliran darah yang menuju jantung berkurang atau terhambat. Hipoksia, di mana kondisi ketika tubuh atau bagian dari tubuh kekurangan oksigen yang memadai untuk menjalankan fungsi normal. Jadi disebabkan oleh dua faktor ini. Dan ini muncul dengan derajat yang berbeda-beda akibat penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri koroner. Pembuluh darah yang memasuk darah ke jantung, atau akibat penumpukan flek atau plak di dinding di pembuluh darah tersebut. Dalam pandangan pengobatan klasik atau tradisional, kondisi jantung koroner ini akan dilihat berdasarkan sindromnya. Apa itu sindrom? Sindrom adalah sekumpulan gejala penyakit. Gejala umum yang timbul biasanya meliputi nyeri dada yang terasa di belakang tulang dada, sternum, dan muncul secara tiba-tiba yang dapat menjalar ke bahu, anggota tubuh bagian atas, atau punggung, terutama menjalar ke bahu kiri, atau anggota tubuh bagian atas kiri, atau bahkan langsung ke jari kelingking dan jari manis di sepanjang sisi medial lengan bawah. Kadang-kadang muncul juga gejala anggota tubuh seperti kaki dan tangan dingin, sesak nafas, dan kebiruan pada bibir. Untuk jantung koroner, sindromnya akan lebih mirip pada pertama defisiensi energi jantung atau energi jantung seorang mengalami kelemahan. Kedua, stagnasi dingin di saluran meridian jantung, terjadinya stagnasi patogen dingin di meridian pembuluh darah. Faktor penyebab penyakit dari dalam disebabkan oleh 7 emosi yang berakibat terjadinya penyumbatan energi dan penyumbatan pembuluh darah. Semua ini dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Mari kita coba praktekkan penanganannya dengan metode pijat. Ini adalah titik rangsangan untuk kasus jantung koroner. Sebelumnya kita boleh memasukkan bagian punggung. Boleh dengan gesekan, boleh dengan tekanan. Selanjutnya, kita akan memberi rangsangan pada titik-titik sebagai berikut. Tandakan skapula. Oke. Puncak ini. Oke.
Lakukan perangsangan selama 100 putaran. Lakukan juga perangsangan di sini selama 1 putaran. Lakukan perangsangan di sini 100 putaran juga. Lakukan perangsangan di sini 100 putaran. Ini 100 putaran. Patokannya adalah ujung tulang belikat. 2 jari ke samping, 2 jari ke samping. Setelah itu naik ke atas, 1, 2, lakukan di sini 1, 2, lakukan juga penekanan di sini. Berikutnya kita akan berikan rangsangan dengan mengetuk. Selama 1 menit. Oke. Selanjutnya, lakukan perangsangan di sini 100 putaran. Selanjutnya 200 putaran. Oke, selanjutnya lakukan penekanan pada begitu juga di sebelah sini. Lakukan pendorongan yang lembut, tidak usah terlalu menekan, lembut. Selanjutnya lakukan peremasan di bagian ini. Sama, tangan itu juga sama. Oke. Oke. Selanjutnya lakukan penekanan pada ketiak selama 1 menit. Selama 1 menit. Sama dengan tangan yang di sebelahnya. Demikianlah tindakan yang dapat kita berikan pada penderita jantung koroner. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.